Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menghaturkan dan menghadirkan rasa syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan selanjutnya marilah kita memulai pengajian ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan temanya pagi ini adalah kita ngaji sekelumit sedikit dari tafsir Ibnu Katsir. Dan nantinya jika ibu-ibu, bapak-bapak ada mau tanya-tanya yang terkait dengan ngaji di pagi hari ini atau yang terkait dengan tema secara umum, monggo panjenengan bisa tanyakan dan bisa kepada panitia untuk memberikan kertas kosong kalau ada, biar ditulis, dan biar yang nggak bisa nanya langsung sudah ada tulisannya diserahkan ke saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya sebenarnya mau dibuat tema Muharram, tapi kayaknya panjenengan dan saya sudah tahu Muharram itu. Jadi mending ngaji kitab saja. Saya ngaji kitab tafsir pagi ini. Karena memang sudah tidak direncanakan ada LCD-nya, ya tidak usah melihat kitabnya, cukup saya yang melihatnya. Saya bacakan, ya. Nanti tanya-tanya apa yang saya bacakan ataupun yang masih terkait dengan pemantapan, mungkin ingin tahu wawasan tentang apa yang sudah kita lakukan, sekaligus ingin memotivasi biar lebih mantap atau apa saja, nanti bisa didiskusikan sampai syuruk, ya, sampai syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kenalkan dulu tentang kitab tafsir Ibnu Katsir niki sekilas. Jadi kita biasa mengenal sesuatu, kadang kita belum mengerti sebenarnya itu berasal dari mana nama tersebut. Misalnya ini tentang tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini sebenarnya bukan tafsir Ibnu Katsir namanya. Cuma hanya karena kalah terkenal saja. Nih, persoalan menang terkenal ini bisa jadi hoki gitu ya. Nama tafsirnya yang ditulis itu oleh pengarangnya itu namanya Tafsirul Qur'anil Azim. Itu aja namanya. Tapi orang kenalnya itu tafsir Ibnu Katsir. Begitu. Kenapa kok dinamakan Ibnu Katsir? Nah, justru ini lebih banyak tidak dikenal ini. Gitu ya. Dikirain namanya yang ngarang itu Ibnu Katsir. Ya. Padahal Katsir itu adalah nama kakeknya yang mengarang.
nama lengkapnya julukannya Abul Fida, namanya sendiri Ismail. Jadi yang ngarang tafsir Ibnu Katsir itu namanya Ismail, bukan Ibnu Katsir, gitu ya. Iya. Terus Ismail itu anaknya siapa? Ismail ibnu Umar, anaknya Umar. Umar anaknya siapa? Anaknya Katsir. Nah, ini sampean mungkin yang gemar ngaji tafsir lalu tahu ada tafsir Ibnu Katsir, dikirain yang ngarang namanya Ibnu Katsir, bukan. Justru itu nama apa ya, buyutnya ya. Ismail anaknya Umar, Umar anaknya Katsir, kakeknya. Iya. Itu. Tapi gara-gara kakeknya itu orang hebat, ya, maka nama kitabnya itu dinisbatkan pada kakek. Maka jadilah kakek yang hebat. Ya cucunya ya alim. Ya kalau kakeknya hebat ya apa, cucunya punya kitab tafsir sebanyak 8 juz. Jadi tafsir Ibnu Katsir niku diambil dari nama kakeknya. Nama kakeknya itu Katsir gitu. Nah, sekarang kita ngaji sekelumit yang manfaat. Ya, karena apa namanya? Kita ngaji kitab tafsir ya, dan itu pun mungkin saya belum tentu tahun depan atau tahun berikutnya yang ngaji lagi, ya cukup ini saya ngambil Fatihahnya saja, pembukaannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul Kitab. Nah, ini dimulai dengan Fatihatul Kitab. Yuqalu laha al-Fatihah. Surah Fatihah itu disebut surah Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab. Artinya Fatihah itu pembuka kitab Al-Quran. Pertanyaannya nih ilmu sudah. Surah yang turun pertama kali itu adalah Al-Alaq. Tapi di Quran malah diletakkan belakang-belakang. Nah, dari sini loh panjenengan sudah bisa membaca. Yang diturunkan itu 1 sampai 5 ayat surat Al-Alaq itu yang jelas pertama kali turun. Yang ittifaq ulama itu adalah ayat yang pertama kali turun. Kenapa kok yang diletakkan Fatihah pertama? Nah, panjenengan dari situ tuh sudah mikir itu, iya kok kenapa ya? Apa itu memang disuruh Nabi? Hadisnya di mana? Kalau memang itu disuruh Nabi. Jadi kalau di dalam tafsir ini dikatakan Fatihatul Kitab khatton. Secara tulisan surah Fatihah itu dinamakan surah pembuka. Kenapa kok begitu? Niki ada cerita. Ceritanya itu Sa'id bin Al-Mu'alla itu waktu sholat bersama Nabi subuh begini. Itu waktu sholat, sebelum melakukan sholat bilang, mau nggak kamu tak ajarin surah a'zama suratin fil Quran? Mau nggak kamu tak ajarin surah yang paling agung di Quran? Bala ya Rasulullah. Nggih Nabi, monggo panjenengan ajari saya surah yang paling agung di Quran. A'zama suratin ing sakluwe bagus, sakluwe agung-agunge surah fil Quran kang tetep ing dalam Al-Quran. Itu jawabannya Sa'id bin Al-Mu'alla. Nabi, monggo panjenengan ajarkan kepada saya. Maka Nabi ketika selesai sholat, Nabi itu lupa. Akhirnya ditegur, ya Rasulullah, kulta
a'uallimuka a'dhama suratin fil Qur'an. Nabi panjenengan tadi bilang mau diajarin saya surah, diberitahu surah yang paling agung di Quran. Akhirnya, oh iya, surah yang paling agung katanya Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu Fatihatul Kitab. Ya surah yang paling agung itu ya surah Fatihah. Begitu. Sehingga dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat nulis Quran, nyusun Quran diawali dengan surah yang paling agung, kendati pun turunnya gak pertama kali. Lah yang nyusun itu sahabat yang nyusun Quran itu disusunnya sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan zamannya Nabi. Nih, bukan zamannya Nabi. Bahkan waktu pengumpulannya saja antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu engkel-engkelan. Ya bahasanya kita itu engkel-engkelan gitu. Kenapa kok dikatakan engkel-engkelan? Iya, karena Abu Bakar tidak mau membukukan Quran. Itu di hadis Sahih Bukhari. Sampun nanti diceritakan nah. Sudah pernah diceritakan? Oh, berarti belum ini. Kalau belum berarti belum. Oh, tereng berarti ya? Iya. Berarti not yet. Jadi sahabat Abu Bakar itu engkel-engkelan dengan Sayyidina Umar tidak mau membukukan Al-Quran. Itu ceritanya di hadis Sahih Bukhari dikatakan begini. Sayyidina Umar itu datang kepada siapa? Datang kepada Abu Bakar. Lalu setelah Abu Bakar itu ditanya ditawarin oleh Sayyidina Umar, itu begini. Wahai Abu Bakar, ya. Qad istahalla qatlul yamama. Qad intahara qatlul yamama. Jadi pembantaian ataupun korban perang Yamama itu sangat banyak memakan korban. Perang Yamama itu memakan korban para sahabat yang hafal Quran. Nah ini sudah banyak yang wafat itu para sahabat dengan perang itu. Katanya Sayyidina Umar, wallahi inni ara an ajma'al Quran. Saya ini berpendapat Quran ini setelah wafat Nabi di zamannya Khalifah Umar. Ini Al-Quran ini harus dikumpulkan ajma'ah. Belum dibukukan, masih dikumpulkan. Setelah Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, Abu Bakar menjawab, kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya ini mau melakukan sesuatu yang enggak dilakukan? Jawabannya begitu. Enggak mau Abu Bakar itu. Enggak mau membukukan Al-Quran. Karena jawabannya Abu Bakar, saya enggak berani nih. Ini belum dilakukan Nabi. Gampangannya iki bid'ah iki. Loh iya, Quran itu bid'ah terbesar itu. Karena Abu Bakar tidak mau melakukan. Lantaran apa? Nabi tidak pernah nyuruh membukukan. Nyuruh mengumpulkan. Abu Bakar tidak mau. Enggak, kawani aku. Apa? Bid'ah itu. Polanya Kanjeng Nabi orang tahu ngelaku. Apa jawaban Sayyidina Umar? Wallahi inni arala khairun. Demi Allah ini baik. Katanya Sayyidina Umar. Iya.
Jadi Sayyidina Umar ini termasuk sahabat yang apa ya, punya banyak gagasan-gagasan yang sangat cocok dengan Al-Quran, sangat cocok dengan apa? Sangat cocok dengan sabdanya Nabi, sangat cocok dengan sabdanya Nabi. Intisarinya itu kena, walaupun secara tekstual tidak ada. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan begini, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Ya. Jadi andaikan ada nabi setelah saya, maka nabinya itu adalah Umar. Itu hadis sahih diriwayat At-Tirmidzi. Saking mulianya Sayyidina Umar. Jadi andaikan ada nabi setelah saya, ya Umar itu nabinya. Akhirnya setelah Sayyidina Umar ini mengatakan begitu, Abu Bakar pulang. Ya sudah berpisah, mikir-mikir beberapa hari itu. Mikir. Setelah itu ternyata istikharanya Abu Bakar cocok karo omongannya Umar. Iya, dipikir-pikiri ini memang nggak pernah dilakukan Nabi untuk mengumpulkan Quran. Akhirnya bilang ke Umar, oh ya wes, aku setuju. Kenapa? Ini kalau nggak dibukukan Quran, sahabatnya udah pada mati nih. Yang hafal Quran banyak yang mati. Bagaimana ini? Akhirnya dikumpulkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai kepala panitia, ketua panitianya. Begitu. Maka kalau panjenengan biasa mengatakan ini enggak dilakukan Nabi, ya Quran itu diantaranya. Pembukuan Quran di hadis Sahih Bukhari. Nah, itu begitu. Sama sekali enggak dilakukan kan? Mana? Apalagi dicetak. Ya, apalagi dicetak. Baru di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dicetak jadi 5. Itu timnya lebih lebih solid itu. Karena dikumpulkan semua oleh Utsman di tasheh. Dari sekian banyak hafalan itu di tasheh. Yang banyak ikhtilaf dibakar itu. Yang ittifaq dikumpulkan dicetak jadi 5, yang banyak ikhtilaf dibakar biar enggak jadi fitnah. Jadi riwayat yang di Quran sekarang itu dulu ada yang ikhtilaf, ada yang ittifaq bacaan dari Nabi itu. Begitu. Dicetak 5, 1 di Hijaz, 2 dikirim ke Suriah, 3 ke Yaman, 4 ke Irak, 5 ke Mesir kalau nggak salah. 5 ini oleh Sayyidina Utsman. Itu pun belum ada harokat. Belum ada titik, belum ada harokat. Nah, harokat dan titik itu bid'ah itu. Buatannya generasi keempat sahabat Nabi. Gak ada di zaman Nabi itu harokat dan titik. Jadi antara uktul dengan iqbal itu sama. Atau akbil. Jadi maknanya itu kalau ditulis, saya nggak ada ininya ya, nggak ada LCD ya. Jadi kalau ditulis hamzah, qaf, ba, lam, itu sama dengan tulisannya qaf, ba, hamzah, qaf, ta, lam. Itu sama persis karena nggak ada titik. Maka bisa diartikan 2. Kalau uktul bunuhlah, kalau iqbal terimalah. Jadi keumpama Pak Yusuf datang ke saya bawa surat, ya, terimalah suratnya. Itu bisa maknanya 2. Bunuhlah yang membawa surat. Iya. Lah panjenengan itu sekarang tinggal enaknya sudah. Itu bid'ah semua itu, membukukan Qur'annya, mengumpulkan Qur'annya.
membuat titiknya, membuat harokatnya, itu udah ada di zamannya Nabi. Makanya Abu Bakar pertamanya tidak mau bid'ah. Sayyidina Umar yang suka itu, ya. Akhirnya Sayyidina Umar ahli bid'ah. Iya. Buat banyak itu tarawih berjamaah 1 bulan, itu karyanya Sayyidina Umar. Karena Nabi tarawihnya cuma 3 malam. Bukan 1 bulan. Sampai tarawih 1 bulan ya ahli bid'ah. Lah iya orang Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi sampai wafat gak tarawih berjamaah kok. Nggih. Sampai zamannya Abu Bakar tarawih gak berjamaah. Baru setelah 2 tahun Khalifah Umar. Khalifah Umar ini pinter. Jadi mengkreasikan agama itu pinter. Begitu Ustaz. Lah iya kenyataannya begitu. Sayyidina Umar mikir, waduh, iki konco-konco iki kok sholat tarawih ini sendiri-sendiri ya. Ada yang 11, ada yang 17, ada yang 13, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41 di masjid itu. Imamnya sendiri-sendiri, ada yang telu-telu, ada yang 3 orang, ada yang pokoknya banyak banget. Waduh, ini nanti lewis aku mati, kira-kira begitu. Lama-lama ini banyak partai. Ada partai 11, partai 23, partai 20, partai 17, partai macam-macam, partai 13. Akhirnya Sayyidina Umar nyuruh Ubay bin Ka'ab. Ubay, kira-kira sampean imamono dadi siji, gak oleh membuat 2 jamaah. Akhirnya semuanya sholat diimami Ubay bin Ka'ab. Begitu. Pasti takon ini. Piro Ustaz? Iki ilmune dawa mana iki? Ya. Ini saya memberitahu bahwanya yang terjadi, yang dalam hal ini kita akan tak akan lepas membicarakan tentang jasanya Sayyidina Umar. Akhirnya, waduh, tarawih ini akhirnya 1 bulan berjamaah. Padahal 1 bulan berjamaah itu Nabi tak melakukannya. Yang dilakukan 3 malam, begitu. Nah, ini begini nih, wis ngerti ilmu nih. Tapi jangan kemudian, aku tak tarawih 3 malam aja wis. Sesuai dengan sunnah. Ya tidak apa-apa, Wong tarawih berjamaah itu loh sunnah. Cuma tidak utama kalau tak berjamaah. Dari mana? Apa dari Nabi? Itu dari hasil ijtihadnya sahabat dan para ulama. Begitu. Loh, berarti kita nggak ikut Nabi Ustaz. Loh, panjenengan itu ikut Nabi sama ikut sahabat itu sama dengan ikut persis. Nggak berkurang sedikit pun. Kenapa? Nabi yang menyatakan begitu. Iqtadu billadzaini ba'du. Ikut 2 orang, ikutlah kamu 2 orang setelah ba'di, setelah saya. Setelah saya wafat kamu ikut 2 orang. Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. 1 hadis yang pertama. Hadis yang kedua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kamu berpegang teguh dengan sunnah saya dan sunnah sahabat-sahabat saya. Begitu. Addu alaikum bin nawajid. Kamu pegang sebagaimana kamu menggigit dengan gigi gerham. Begitu. Itu dalil Quran, abadal hadis. Dalil hadis yang ketiga apa? Ana wa Abu Bakar wa Umar, ana wa Abu Bakar fil jannah. Saya dan Abu Bakar di surga. Ana wa Umar fil jannah. Saya dan Umar fil jannah di surga. Ana wa Utsman fil jannah. Saya dan Utsman di surga. Ana wa Ali fil jannah. Ana wa Ibnu Mas'ud fil jannah. Dan sampai 10 sahabat disebutkan.
oleh Nabi disebutkan. Sahabat-sahabat utama sudah ahli surga semua. Maka tak mungkin orang yang ahli surga dijamin oleh Nabi itu melakukan sesuatu yang gak cocok karena Nabi. Begitu ilmunya. Maka jangan kemudian moro-moro kabeh iki gak ono Kanjeng Nabi, sahabat. Moro iki gak ikut sahabat, keliru. Kenapa? Nabi nyuruh ikut juga. Yang dilakukan itu berarti sudah dapat restu dari Nabi walaupun Nabi sudah tidak ada. Kenapa kok begitu? Karena sahabat Nabi tak mungkin sama sekali mengkhianati apa yang diajarkan oleh Nabi. Secara tekstual tidak ada, tapi secara pemahaman yang Nabi ajarkan itu ada. Begitu. Apalagi Ustaz di Quran? Di Quran diterangkan di surah At-Taubah ayat 100. Nggih. Yaitu was-sabiqunal awwalun, yaitu para orang-orang sahabat yang generasi pertama minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannat. Jadi sahabat ansar dan muhajirin semuanya, pokoknya yang beriman kepada Nabi, sahabat-sahabat itu semuanya adalah apa? Radhiyallahu anhu, sudah mendapatkan ridho dari Allah. Dan bagaimana? A'adda lahum jannat, Allah sudah menyiapkan surga bagi mereka. Maka ini ilmunya para ulama. Oh, berarti sahabat ngelakoni perbuatan apapun itu menurut yang mereka pahami dari Nabi. Begitu. Nah, ini para jamaah termasuk para sahabat meletakkan Fatihah ada di bagian pertama padahal tidak turun pertama. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Fatihatul Kitab khotton, secara tulisan di Quran itu ditulis pertama. Padahal turunnya bukan pertama. Begitu. Terus dikatakan juga wa yuqalu indal jumhur. Pertama dikatakan Fatihatul Kitab. Kenapa disebut surah Fatihah? Karena Quran dimulai dengan surah Fatihah. Fatihah itu pembuka artinya. Terus wa biha tuftahu al-qira'ah fi shalah. Dan juga karena dengan Fatihah salat itu dimulai. Dan juga dikatakan wa yuqalu laha aidan ummul kitab. Nah, Fatihah itu juga disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Namanya sudah ada berapa sudah? Dua. Jenenge Fatihah itu sudah dua. Wa qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalika lauhul mahfud. Wa qala Al-Hasan al-ayat al-muhakkamat ummul kitab. Ini dalilnya berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang disahihkan Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab wasab'ul masani wal Qur'anul azim. Jadi Fatihah itu oleh Nabi disebutkan namanya ummul Quran, ummul kitab, as-sab'ul masani wal Qur'anul azim. Loh, iki jenenge Fatihah kok cek wae riwayate akeh. Disebut sab'ul masani itu artinya 7 ayat yang diulang. As-sab'u pitu al-masani kang den ulang. Panjenengan meyakini Fatihah itu ayatnya 7 apa berapa? Wis tahu ngitung? Ayo dihitung. Mas, Ustaz, jenengan hitung. Ayo coba hitung. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu epas nggih. Epas nggih.
Kalau sekarang, kalau tadi saya ngimami nggak baca bismillah, berarti tinggal berapa ini? Tinggal 6. Iki ya apa ngurangi ayat Fatihah? Ayo. Nggak pernah dibahas di sini. Ada orang sholat baca Fatihah, bismillahnya nggak dibaca. Enggak, iya kalau dibaca. Kalau nggak dibaca, kan ada yang nggak baca. Nggak sah. Jadi Fatihah itu dalam riwayat yang kedua itu bismillahnya tidak disepakati sebagai awal dari Fatihah. Ikhtilaf. Yang mutafak itu apa? Surah apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sepakat bahwa itu adalah ayat Tapi kalau di Fatihah itu tak sepakat. Tapi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya berdasarkan riwayat hadis Abu Hurairah bahwasanya bismillah itu adalah ayat Lah sekarang kok umpomo melu sing kedua. Bismillahnya gak diwocok. Berarti hadisnya gak cocok, ikut direvisi hadisnya ini. Kalau bismillahnya tidak dianggap sebagai ayat pertama, tapi hanya sebagai doa untuk memulai baca Quran, maka ayatnya yang pertama alhamdulillah. Yang ketujuh, ini kudu ngaji tafsir, ilmu tafsir. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat ke-6. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat yang ketujuh. Kalau bismillahnya tidak dibaca atau dianggap itu bukan ayat Fatihah. Begitu. Baru tahu? Iya. Itu di keterangannya di tafsir Jalalain, Mbak. Itu ya. Begitu. Atau di Ulumul Quran diterangkan begitu. Nah, jangan-jangan panjenengan melu-melu gak mau coba bismillah, engkau kurang Fatihah iku lek gak ngerti ilmune itu. Iya, kurang. Soalnya apa? Dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya as-sab'ul masani. Nah, saiki wis bebas wis. Sampean maca atau alhamdulillah ya ora apa-apa, baca dari pokoknya tahu ilmunya begitu. Nah, nyambung wis ilmunya. Maka ilmu itu lebih penting daripada teks. Jangan sampai kita membaca teks tapi tak ngerti ilmunya. Maka dari itu saya mau ngaji kitab. Nanti biar saya bacakan kitabnya. Bukan dari YouTube, rawahu Facebook, rawahu grup. Dari mana? Grup. Ini ilmu ya apa? Sekarang ini fitnah luar biasa. Jadi ilmu itu cukup diriwayatkan lewat WhatsApp. Enggak begitu. Ngaji kitab sampai mari. Ya, bukan hanya dihafal tapi enggak ngerti maksudnya. Bukan hanya tahu lalilu tapi tidak mengerti apa ini maksudnya dan apa hubungannya dengan ini dan itu. Begitu. Nah, ini namanya ilmu ya. Nah, jadi ittifaq ulama, mayoritas ulama menganggap bahwasanya Fatihah itu dimulai dengan bismillah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar itu menurut riwayat Anas itu Nabi khusus sholatnya saja itu tidak baca bismillah. Begitu. Jadi Abu Bakar itu kalau sholat katanya sahabat Anas, Abu Bakar sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wara' Umar, Utsman itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi jangan kemudian dikatakan waduh Abu Bakar, Umar ini Muhammadiyah ini. Iki beragama ini sudah Abu, saya itu berat banget itu ngurusin orang itu, agama itu sempit banget itu, kecil sekali. Abu Hurairah lihat salat Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, inni asbahukum sholatan bi Rasulillah. Saya yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Jangan kemudian dikata Abu Hurairah di NU. Iki beragama begini, model begini saya nggak cocok. Saya katakan terang-terang ini saya langsung juga. Saya nggak cocok beragama dengan disempitkan hal yang lahirnya 1400 tahun. Tidak begitu. Jadi ono ilmu nih. Akhirnya apa? Saking fanatike. Ojo salat di kono. Apa? Di kono Muhammadiyah. Apa? Bismillah gak diwoco. Hanya gara-gara kita ini nggak mau jamaah. Kenapa? Begitu sempit. Ya podo-podo dene dari wong Malang. Sing wis terbiasa gak mau dulu. Ojo di kono. Apa? Di kono iku bismillah keras no. Ruwet agama kayak gitu itu. Ruwet. Kenapa? Beragama bukan dengan ilmu. Otot-ototan. Lek wong ilmu enggak. Aku ngimami yo wis genta-ginting imam. Ustaz, berarti sampean ustaz pesanan. Enggak, Pak. Enggak mau saya dikatakan begitu. Tak bantah sama saya. Kitabnya tak kon buka sampean, tak kon maca dhewe sama saya. Gitu. Kenapa? Ini akut nanti ke belakang. Kenapa? Nanti ada partai bismillah, ada partai tanpa bismillah. Ujung-ujungnya presiden maca bismillah, ambil presiden enggak maca tukaran ya, tukaran pilihan presiden. Mergo apa? Kelompok sing milih iku maca bismillah utawa gak maca bismillah. Inilah yang akan jadi problem umat. Ya kita sederhana tapi ujung-ujungnya itu ditarik ke persoalan-persoalan yang itu begitu guys. Nah, itu ngaji ilmu begitu. Di mana keterangannya? Baca Tafsirul Jalalain atau kitab Al-Ulumul Quran. Karyanya Jalaluddin As-Suyuti atau karyanya Imam Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Begitu. Ya men jenenge ngaji sing rada serius iku suwe, Pak. Ora mek sak nyet lungguh mulai oleh sak potong mari ngono di fatwahno di YouTube. Ya ruwet kalau begitu. Ngaji itu dari awal akhir tek selesai. Mari ngono kitab iki awal akhir selesai. Gitu. Ngaji suwe gak ya iso. Mek sak nyet moro-moro memutuskan sendiri itu gak bisa gitu. Juga surah Fatihah disebut surat napa? Alhamdulillah. Walai dikawiti ambek ana ucapan alhamdulillah. Terus disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Fatihah itu disebut juga as-salat. Surat karena dibaca karena katanya hadis riwayat Imam Bukhari hadis qudsi qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain, bahwa sholat itu dibagi dua, satu haknya Allah, satu haknya hamba. Fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin Allahu hamidani abdi. Kalau orang itu baca apa itu namanya membaca Fatihah nyampe di apabila orang baca alhamdulillahirabbil alamin berarti orang ini telah memujiku. Lah pujian itu hanya miliknya Allah. Ayo panjenengan baca terjemah surah Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu terjemahannya ya apa ya? Alhamdulillah. Nah, dari mana kata segala itu sampean memperoleh? Artinya hamdun itu segala lah. Enggak ada. Buka kamus Munawwir itu sampean. Hamida yahmadu hamdan wa mahmadan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Itu artinya hamidah itu muji. Gak ono segala memuji itu. Loh Ustaz, dari mana? Terjemahnya salah. Enggak. Alhamdulillah itu dipahami dari al. Ada al di situ. Al di situ namanya alil istighraq. Apa itu Ustaz? Makhluk apa istighraq itu ya? Al istri itu ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Al itu di Quran ada berapa macam al? Minimal ada 4 macam al. Secara umum namanya al-ma'rifat. Lah al-ma'rifat itu dibagi macam-macam.
ada namanya lil ahdi dzikri, lil ahdi dzihni, al-lil istighraq, ada juga al-zaidah. Begitu. Waduh, membahas al itu sampean enggak mari saulan itu. Lo enggak betul. Ada kitabnya khusus al itu. Karena di situ al-lil istighraq, ulama mesti yang terjemah itu ulama alim. Iya. Maka terjemah itu harus lahir dari ahlinya. Ahli ilmu bahasa Arab, ahli ilmu Quran. Istighraq itu maknanya ngentekaken, menghabiskan. Jadi kalau ada orang muji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian apa saja kembalinya kepada Allah. Misalnya, Ustaz siapa Ustaz namanya Ustaz? Ustaz Jumadir gitu. Ustaz Jumadir muji saya atau muji Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf, yang mana Ustaz Yusuf ini? Oh, Ustaz Yusuf. Sekarang panitia duduk di belakang, panitia ini di depan gitu loh ya. Misalnya ini Ustaz Jumadir muji Ustaz Yusuf, gak apa-apa lebih sedikit ya. Ini baru pembukaan ini. Enggak, saya nyediakan 12 halaman untuk ngaji di sini. Lalu jam 9. Enggak apa-apa ya, sampai jam 9 ya. Ya, saya 6:30 tak pulang sampai jam 9 gini ya. Misalnya Ustadz Jumadir muji Ustadz Yusuf. Ini ilmu temenanan ini. Saya mau ngaji temenanan ini ya. Enggak sepotong-sepotong sehingga jelas itu ya. Saya katakan fitnahnya luar biasa karena saya pemerhati saya. Ngaji pindah-pindah masjid itu keliling-keliling kebak termasuk ya yang isi ngaji si MM itu yang biasa ikut ya. Itu miris begitu loh ya. Kenapa? Persoalan ilmu. Waduh kok ini keterangan ini. Di kitab opo kayak begini. Gitu. Misalnya Pak Ustadz Jumadir ini memuji Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf ganteng. Iku muji sapa? Muji Allah Subhanahu. Soalnya sing gawe Mas Yusuf ganteng itu adalah Allah Subhanahu. Juga panjenengan kok muji Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf welek. Apa keleke mambu. Sing gawe yang membuat Ustaz Yusuf itu adalah Allah. Maka segala puji itu kembalinya kepada ulama tasawuf. Menjaga omongan jangan sampai keluar kata kotor kepada makhluknya, karena makhluk model koyo opo mawon itu ciptaane dia dikeimangan. Masih gak sholat loh makhluk Allah dikasih sehingga ulama ahli tasawuf yang ada di hatinya adalah rahmat, sayang nang kaulo. Loh, orang yang gak sayang podo kaulo itu ilmune sik cetek. Kenapa? Gak paham nang Gusti, gak makrifat. Loh itu kaulani Allah. Kok sampean ece-ece. Begitu. Sampai orang yang berbuat dosa sekalipun kita sayangi. Nggih. Loh iya. Sayangi dengan doa agar bertaubat. Ono germo sayang, muka-muka diparingi taubat. Orang dibenci. Wong nang sing keimangan ya Gusti Allah kok ya. Itu dapat hidup kan dari Allah. Maka puji elek, puji bagus. Itu kembali terakhirnya terminalnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alnya itu namanya al-lil istighraq. Sehingga panjenengan mungkin baru hari ini sadar itu makna segala puji bagi Allah, segala tanpa terkecuali itu balik nang Gusti Allah. Makanya ibu-ibu bapak-bapak lek ngomong nang anake ojo elek-elek. Sehingga begitu itu ujian dari ketekanan nanti. Begitu. Paham nggih? Nah, ini baru setengah pembukaan. Harus pembukaan. Nah, terus surah Al-Baqarah disebut juga
surat Asy-Syifa. Surah Fatihah disebut surah Asy-Syifa berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi, hadis marfu, Fatihatul kitab syifaun min kulli summin. Surah Fatihah itu adalah obat penyembuh segala penyakit, khususnya racun. Orang yang keracunan bacakan Fatihah sembuh. Ustaz, urusan sembuh gak sembuh itu tutup urusan sampean sampai aku. Nggih. Tapi urusannya Allah. Tapi panjenengan kudu yakin nang hadis niki. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dituliskan babu mayu'ta fil ruqya bi Fatihatil kitab. Bab tentang ruqya, bukan ruqya. Ya. Ruqya dengan ruqya beda. Lek ruqya itu nginceng. Kayak teropong, ini jenenge ruqya bil hilal, ruqyatul hilal. Kenapa saya terangkan begitu? Saya juga punya tanggung jawab toh. Saya sering ngomong dengan Ustaz, saya sudah di ruqya Ustaz. Kayak kere sopo. Ruqya itu dari ro'a ya ruqyatan. Wa mar'an fa huwa ra'in wa dzaka mar'iyun. La taro. Tapi kalau ruqyah itu dari roko, yarki, ruqyatan. Iya. Atau arko yurki ruqyatan. Ya, ya ini ilmunya orang yang ngaji. Yang ngaji kitab, gak ngaji kitab gak ngerti sorof itu ya gak iso wis. Pokoknya gak iso gitu loh. Gak iso sorof kok. Itu udah. Jadi ruqyah itu artinya nyowo ngobati karo donga gitu loh. Lah di kitab Sahih Bukhari hadis ke 2276. Ini yang saya sayangkan. Saya sebenarnya ingin memberi pahala kepada jenengan biar delok kitabe. Iya, berhubung panitiae gak nyediano ya gak apa-apa wis gitu ya. Toh walaupun kok ditundukno ya sampean ya gak iso pisan maknani ya percuma juga sebenarnya. Tapi oleh ganjaran delok kitab. Iya toh? Nah, ini saya gerilya sak Malang itu gerilya ngaji kitab memang. Karena ini yang sudah ditinggalkan jauh. Saya pengajian kudu ngaji kitab. Iya. Gerilya ini penting. Kenapa? Biar kita tahu sumbernya. Di kitab Sahih Bukhari itu cerita singkatnya begini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu perjalanan dengan sahabat. Kira-kira teko Malang nang Turen apa nang apa itu Sumber Manjing lah misalnya itu ya. Nyampe Sumber Manjing itu kira-kira Abu Sa'id Al-Khudri nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Itu singgah di satu perkampungan Arab. Nah, lalu minta untuk apa? Nginep bertamu di kampung itu. Ternyata fa'abau ayyudayyifuhu. Kampung itu tak mau menjamu dan menerima nginep sebagai tamu di kampung tersebut. Tak mau menerima Abu Sa'id dan para sahabat. Kenapa? Faludi wa sayyidu dalikal hayy. Karena ketua suku, kepala sukunya itu sakit kena entuk ulo atau kalah jengking. Jadi ibaratnya lurahnya lah gitu. Atau kepala desanya itu kena entuk kalah jengking atau kena entuk ulo. Akhirnya fasa'au bikulli sya'ila yang fa'u syai'un. Kepala orang kampung di situ, di tempatnya Abu Sa'id Al-Khudri bermalam itu, upaya apapun tidak bisa memberi manfaat. Wis disembur, iya. Wis di apa-apain udah. Ditukokno ponstan, yo pancet kelaran. Iya, kira-kira kalau sekarang ditukokno ponstan, ditukokno mistak grip, ditukok obat nyeri, gak berhenti-henti. Akhirnya sebagian di antara orang kampung itu bilang, "Lau ataitum haula'i rahti alladzina nazalu la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'un fa atauhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludiwa wa sa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu fa hal inda ahadin minkum min syai'in." Tamu-tamu,
sampean ono sing iso nyuwuk lah. Gitu loh. Kepala desaku ini gak tangi-tangi wis 2 minggu. Betul itu memang gak bangun, ada di tempat tidurnya itu. 2 minggu lebih gak bangun-bangun. Gak iso tangi. Terus akhirnya Abu Sa'id jawab, "Na'am wallahi inni la arqa." Iya, saya ini maaf tadi itu roko yarqa ya. Atau arqa yurki. Roko yarko dari madi roko yarko. Kemudian Abu Sa'id, aku iso gitu Abu Sa'id. Terus walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Tapi sampean aku jaluk nginep di sini kok gak boleh. Fama ana birokin lakum hatta taj'alu lana jublan. Wes singkat ceritanya begini. Diterjemah kata per kata kesuwen nih, selak luwe kabeh gitu ya, selak lapar semua. Katanya Abu Sa'id, loh, tapi saya tidak akan menyuwuk, ya, meruqyah, ruqa pakai aqaf, ruqyah gitu loh ya. Engkau imami kok ngomong ruqyah gitu ya. Ayo kita pengobatan ruqyah gratis, ngobati sampai diincong ini Pak. Ya, ruqyah, pola ini sudah menjamur itu di mana-mana orang ngomong ruqyah itu. Kudu tak selentik ambil aku loh, sing kenapa oleh ngomong gitu loh ya. Lewis kaiso ngomong-ngomong nyuwuk ngono ae wis gitu loh ya. Kok pakai keren-keren ruqyah ae salah-salah gitu loh ya. Nyuwuk gitu ae. Terus akhirnya apa? Abu Sa'id ngomong, "Saya tak ngeruqyah, saya suwuk asalkan saya dapat imbalan." Abu Sa'id ngomong dapat imbal. Oke, gak apa-apa. Nanti kalau sembuh setelah diruqyah sama sampean Cak Said, Abu Sa'id, ya. Sampean tak kayak wedhus piro? Wis kurang lebih 30 wedhus. Saat truk itu. Akhirnya Abu Sa'id datang masuk ke kamarnya. Setelah masuk ke kamarnya, wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin fa kana manusyitun qalin fa qala yamshi wa bihi wa ma bihi qalabatun. Jadi dalam satu riwayat dikatakan, dalam riwayat hadis Imam Bukhari ini, fantafala. Jadi Imam Abu Sa'id itu membaca Fatihah lalu disembur-semburi itu. Loh iya Bu, sing di lorone Pak gitu ya. Iki lho, aduh, kene. Kena ini. Akhirnya Abu Sa'id dibaca Al-Fatihah. Waladhdallin. Tuh. Langsung seketika itu sudah berminggu-minggu gak bangun, langsung faka'anna manusyita min iqalin, seperti orang yang habis dilepas dari ikatan yang kuat, langsung berdiri, lari-lari Bapak ini. Waduh, seneng kabeh. Akhirnya Abu Sa'id ambil kanca-kanca dikae wedhus kurang lebih 30. Mulai nek gawa el sapek mulai iku ya. Iya. Akhirnya katanya para ulama, akhirnya apa? Ya saya potong ini. Langsung pulang, wis wayahe mulai cerita tentang Kanjeng Nabi. Cerita, Nabi bilang, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Sopo sing ngandani awak mulai Fatihah iku ruqyah? Enggak ada Nabi, enggak ada yang tahu, pokoknya aku main tebak-tebakan aja gitu ya. Oh gitu ya wes, saiki bagiin wedhus. Jadi yang pertama kali membuat bid'ah ngobati karo donga Fatihah itu Abu Sa'id. Karena Abu Sa'id itu enggak diajari Nabi. Main feeling aja iki wacani Fatihah gitu ya. Wacani Fatihah. Nah ini bocoran buat panjenengan yang lagi pengangguran, buka praktek klinik Fatihah. Karena Abu Sa'id ambil ngitung-ngitung, tuh katanya para ulama, memang untuk ngobati pakai Fatihah ambek diidui titik. Ana tanggane lara untu kokon mangap bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tuh. Lho nggih saestu memang begitu. Titik tuh.
lek ngobati. Lek ana tanggane lara keseleo paranono, Bu. Gitu ya. Lumayan kok menawa dikek wedhus siji sampean. Katanya para ulama begitu aturannya. Kemudian boleh ngobati dengan bacaan Quran secara umum, apa saja, baca ayat apa saja yang panjenengan mantap ini untuk obat, diobati, duk gitu. Boleh ngambil upah. Begitu. Nah, Ustaz, kira-kira mandi apa ora koyo Abu Sa'id? Lha iki urusan dhewe-dhewe iki ya. Lah, kalau Abu Sa'id yang baca sahabat Nabi orang soleh langsung nggih. Boleh jamaah imam bonjol iki kaya masih imame, masih ustaz iki gak mandi kaya iki ya. Mandi. Tapi tak boleh menghilangkan keyakinan kalau Fatihah itu obat. Bahkan untuk apa saja. Maka di dalam riwayat Imam Al-Bukhari di sini dikatakan, katanya hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'al. Itu di kitab Sahih di riwayat Imam Bukhari juga mengatakan bahwasanya orang yang baca Fatihah boleh diperuntukkan minta apa saja. Lunas utang Al-Fatihah. Loh, hadis Sahih Bukhari loh, Pak. Masa sampean mau mengingkari hadis Sahih Bukhari? Muka-muka sampean lunas utang Al-Fatihah, lunas cicilan Al-Fatihah. Ditagih, ditelepon gak bayar-bayar Al-Fatihah. Ditelepon malah Al-Fatihah. Suwe-suwe marani nang omahe dikaploki ngono. Loh, tapi itu memang doa dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara mandi gak mandi, ditunda atau tidak itu urusannya Allah dan panjenengan. Tapi secara prosedur itu begitu. Itu loh. Ono koncone duwe masalah, bojone cerewet, bacane Fatihah. Iya. Bojone sing wedok cerewet, bacane Fatihah. Ngamuk-ngamuk, Al-Fatihah tuh. Loh, mandi iya. Pokoknya panjenengan yakin. Persoalannya adalah panjenengan ilmunya baru tahu, seakan-akan nggak yakin panjenengan. Kalau saya ngurusin apa aja tak bacain Fatihah. Kenapa? Kanjeng Nabi ngajarkan begitu. Nggih, bahkan hadisnya hadis qudsi, riwayat Al-Bukhari begitu. Nah, itu, Pak. Kemudian yang berikutnya. Waduh, iki dawa sih an iki. Iki seoleh 5 halaman iki lho. Padahal gawe cepet-cepet iki. Wis singkat-singkat mawon bahwasanya ini di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban dikatakan bahwasanya anna qari'ata fatihatal kitab wa akhiri suratil Baqarah yu'ta ma yas'al min qiraatihi. Barang siapa yang orang yang membaca Fatihah, ini penutup wis. Gak suwe-suwe wis. Orang yang membaca Fatihah dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan diberi apa saja permohonannya berdasarkan riwayat hadis Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kalau di Sahih Ibnu Hibban hadis ke-778. Kalau di Sahih Muslim hadis ke-1913. Itu diriwayatkan bahwasanya Ani bin Abbasin bainama Jibril jalisun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Jibril itu duduk di sampingnya Nabi, waktu itu Abbas melihatnya. Ibnu Abbas melihat. Bisa, ya bisa oleh Allah karep. Enggak ada yang mustahil. Jangan kemudian Ibnu Abbas diukur dibadakno ambek imam masjid, imam bonjol. Ya enggak level belas. Abu Abbas itu sahabat Rasulullah dan keluarga Nabi. Melihat Jibril itu duduk di samping Nabi, iz sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit. Terus farafa'a ra'sahu, menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian Jibril itu maksudnya, wa qala laqad futiha babun minas sama ma futiha qattu illa al-yaum. Dalam satu riwayat begitu. Ini pintu langit dibuka yang tak pernah dibuka selama ini kecuali hari ini. Terus
Fanazala minhu malakun, turun malaikat dari tersebut. Lalu Jibril mengatakan, hadza malakun lam yanzil ilal ardi qattu illal yaum. Ini malaikat tak pernah turun ke langit, tak pernah turun dari ke bumi kecuali hari ini. Tidak pernah turun, sampai sekarang nggak turun lagi, guys. Mek tak ikut tok, sedino tak ikut tok turun. Wa qala lahu, akhirnya malaikat yang turun ini bilang kepada Nabi, absyir bi nuraini. Dalam riwayat Imam Muslim, absyir bi nuraini. Kalau Sahih Ibnu Hibban, absyir bi surataini. Berbahagialah dengan dua cahaya atau dengan dua surat. Utitahuma lam yuktahuma nabiyyun kana qabla. Yang dua surat ini tak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum kamu Muhammad. Apa itu? Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu surah Fatihah dan penghujung 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terus lan taqra'a minha harfan atau minhuma harfan illa u'titahu. Tidaklah kamu membaca surah Fatihah dan membaca huruf surah Fatihah dan surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir, melainkan engkau akan diberi permohonanmu sejumlah huruf surah Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Luar biasa ini. Berapa hurufnya surah Fatihah ini? Orang tahu ngitung? Durung tahu ngitung sampean. Soalnya sampean baru ngaji saiki. Keterangannya di kitab Fathul Mu'in. Ya, surah Fatihah itu hurufnya ada 155 atau 156, tasdidnya ada 14. Hitungan dewi mari gini ya. Ojo aku kongkong ngitung maneh, aku wis mari ngitung suwe pisan gitu ya. Di Fathul Mu'in itu diterangkan tasdidnya 14. Lah tasdid itu sama dengan dua huruf. Iyyaka na'budu itu iyaknya berarti dua, karena tasdid itu artinya double. Maka kalau dihitung hurufnya Fatihah itu ada 141 ditambah tasdid 14 berarti 155. Itu Fatihahnya. Gitu. Itu kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Malikinya dibaca tapi kalau dibaca Maliki Yaumiddin jadi 156. Jadi 156. Nah, karena kalau dibaca Maliki itu hurufnya dua, mim dan alif itu. Lah katanya hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Ibnu Hibban mengatakan orang yang membaca Fatihah dan membaca apalagi ditambah akhir 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan diberikan permohonannya sejumlah huruf itu. Fatihah tadi berapa hurufnya? 150. Nah, 3 ayat terakhir Al-Baqarah hitungin dewe aku durung sempat ngitung. Dari mana itu? Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa dahsyat luar biasa. Tambahan Fatihah tambah itu. Wah, sampean dan saya oleh Nabi disuruh minta apa saja. Minta apa itu? Fatihahnya saja sudah 156 huruf.
Dihitung coba itu. Jaluk apa? Ganti mobil. Jaluk apa? Tuku omah maneh. Minta apa? Sehat, panjang umur, tambah putu sing semula putune mek 7 tambah 14. Tambah apa lagi? Lunas utang, lunas cicilan. Apa lagi? Minta dengan surah Fatihah dan surah Al-Baqarah. Bahwasanya yu'tama yus'al fi qiraati. Begitu. Nah ini surah Fatihah yang dibaca yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, tafsirnya itu menjelaskan tentang mengapa Fatihah itu ditulis di depan, karena saking agungnya surah Fatihah. Yaitu bukti-buktinya sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini si ado saja nih, si kurang 8, banyak bukan 8 ini. Jadi jamnya sudah nggak cukup, ya sudah, marek noawis ya. Yang penting intinya sampean tahu bahwasanya satu, tafsir Ibnu Katsir itu namanya adalah Tafsirul Qur'anil Azim namanya. Lalu namanya Ibnu Katsir itu nama kakeknya Katsir. Jenenge dhewe adalah Ismail bin Umar bin Katsir. Itu. Lah tafsirnya ada 8 juz. Itu tafsir. Beliau itu termasuk salah satu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Tapi nyimpang dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu jadi tetap mazhabnya Hambali, kalau Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama besar di bidang ilmu tafsir. Begitu. Panjanglah kalau saya dikongkon cerita tok aku sing kesel gitu ya. Kekesalan nanti ya. Wis semoga panjenengan sehat walafiat. Panjang umur barokah. Dikabul hajatnya oleh Allah. Dan semoga yang sakit dari jamaah kita oleh Allah disembuhkan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya putu oleh Allah diparingi cucu yang banyak. Yang belum punya mantu ingin punya mantu, segera dipertemukan dengan mantunya yang baik. Amin. Ana sing kepingin duwe mantu Bu? Betul? Wis durung rapi. Oh mantu. Oh belum mantu. Tak dungakno oleh mantu sing soleh, solihah, sing baik, sing barokah. Yang punya urusan rumit oleh Allah dimudahkan urusannya. Langsung baca akhir surah Baqarah bareng-bareng nggih. Ya, biar dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi menurut keterangannya para ulama, kalau baca Fatihah itu kalau punya permohonan yang sangat berat, ketika iyyaka na'budu dibatin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa ada pertanyaan? Saya beri satu aja. Kak wani kasih takon bisa. Ya enggak, maksudnya kalau panjenengan mau bertanya-tanya enggak apa-apa, monggo, saya kasih satu. Enggak ada. Ya wis.
Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.